warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Permatasari, SPD, Guru Ekonomi SMA 4 Pariaman. Generasi zaman sekarang dikenal dengan G Generation. Dengan karakter anak yang cenderung instan tanpa proses. Padahal di dunia pendidikan yang namanya belajar itu adalah sebuah proses di mana anak yang tidak tahu menjadi tahu. Proses inilah yang semestinya diperoleh siswa di sekolah. Untuk itu, saya memilih metode problem-based learning untuk pengalaman belajar yang mengasihkan bagi siswa. Gimana kabarnya hari ini? Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Silakan Wahyu, Ketua, disiapkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan absennya lagi ya. Ayunda Talia, Bayu Anggara Putra, Fadila Suci, Fadila Suryawi, Nadia Putri, Mila, Melisa, Nadia Sufalfi, Nova, Flora, Salsabila, Geona, Indi, Silzi, Utari, Widya, Alfarido. Nah, alhamdulillah hadir semua kita ya. Ya. Baiklah teman-teman semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jumlah khusus perusahaan dagang. Kompetensi dasarnya yaitu PD 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. PD 4.5 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, ada tujuan kita melakukan pembelajaran ini, ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Itu cara itu Nanda nantinya mampu menganalisis, mengklasifikasikan transaksi-transaksi ke dalam jurnal khusus. Yang kedua, transaksi ada perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus dengan tepat dan benar. Ya, jadi dalam belajar ini nantinya Ananda harus teliti karena transaksinya itu saling berkaitan. Oke, baiklah. Nah, sebelum masuk ke pengertian jurnal khusus, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Yang apa? Karakteristik perusahaan dagang. Kalau pada karakteristik perusahaan dagang, apa objek yang dijualnya itu, Flora? Ada berupa barang. Iya, yang dijualnya berupa barang dagang. Jadi perusahaannya membeli barang, kemudian dijual kembali. Kemudian apa lagi? Transaksi-transaksinya apa saja itu biasanya? Transaksi
Iya, transaksi penjualan itu penjualan dan pengeluaran harga, potongan tunai penjualan, harga pokok penjualan, pembelian atau persediaan barang dagang, biaya angkut pembelian. Berarti tidak paham mana ibu itu ya? Berbeda dengan perusahaan jasa ya. Kalau pendapatan jasa, kalau ini dari penjualan. Dan ada juga pendapatan selain penjualannya, pendapatan operasional lainnya. Nah, oke Nanda, baiklah. Sudah tahu kan Anda semuanya kalau transaksinya transaksi khusus ya. Nah, terus lagi. Apa itu pengertian khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang. Contoh transaksinya adalah pembelian. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi. Berarti transaksinya tadi pembelian, penjualan, penerimaan kas. Oh ya, masih ingat minggu yang lalu Ibu ada memberi Anda tugas mencoba melihat di sekitar kita toko yang melakukan penjualan. Coba gua minta satu contoh transaksinya, kata Ibu masih ingat? Ada siapa yang bawa? Yang bawa satu contoh transaksi? Ya, tadi apa sini? Dari satu uang harga 150.000 di toko Jalan. Ya, silakan duduk. Oke, ini namanya nota kontan. Ya, kebetulan dibawa sama dia dua-dua. Biasanya kalau kita beli, kita dikasihnya warna putih, ya. Yang tokonya warna kuning sebagai arsip bagi dia untuk pencatatan. Nah, transaksi inilah yang akan kita teliti, kita analisis ke dalam jurnal khusus, ya, ke dalam jurnal khusus. Nah, ini dia. Nah, ini jurnal khusus itu ada 5 ya, Nanda. Ada 5. Nah, kita akan memasukkan transaksi ini ke dalam 5 jurnal itu nantinya. Yang pertama, jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Contohnya ada penjualan, utang dagang, ya. Nah, itu jenis-jenis transaksi yang akan kita masukkan ke jurnal. Nah, ini bentuk jurnalnya. Ini bentuk jurnalnya. Nah, ini contoh soal. Contoh soal satu transaksi juga di sini. Ini transaksi ini nih ya. Yang ini realitanya kita dapatkan. Nah, ini dalam pencatatan akuntansinya. Ya, ini bentuknya kalau dilimpahkan ke dalam catatan atau soal siklus akuntansi. Nah, coba baca apa? Tanggal 3 Desember. Coba ini. Contoh soal ini baca. Tanggal 3 Desember diterima secara tunai piutang dan ditukar sebesar 2 juta rupiah. Iya. Jadi ini namanya jurnal penerimaan kas. Nova, apa nama kelompoknya? Beli, kelompok Beli. Kawan Nabi kelompok Beli, silakan dikeluar. Oke, Bayu, apa nama kelompoknya Bayu? Pengeluaran. Buat di dia apa tadi? Kelompok pengeluaran. Nadia, jual, kelompok jual. Nah, jangan lupa dibuat nama kelompoknya. Oke?
membaca hasil diskusi kami yang transaksi yang terjadi pada bulan Desember pada tanggal 3. Pada bulan Desember tanggal 3 dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Pada tanggalnya tanggal 3 NBBKM 1 keterangan toko Dahlia maka masuk ke dalam kas dan piutang senilai 5 juta. Jika tidak sama maka akan terjadi kesalahan transaksi dan nilai debit dan kredit senilai 126 juta. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Yunda. Silakan ditanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok pembeli. Saya ingin bertanya ke kelompok penerima. Dari tanggal 15 Desember diterima pelunasan dari toko Dahlia senilai 27 juta atas penjualan atas tanggal 10 Desember. Jika kita lihat dari di tanggal 10 Desember, sedangkan dijual barang dagang senilai 45 juta dengan syarat 10 per 10 pada toko Dahlia. Kenapa tidak sama? Apakah kelompok jual merasa memberikan jawaban yang baiklah, terima kasih. Yaitu hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya kiri Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih apa dulu untuk kelompok penerimaan ya? Tanggal berapa? Tanggal 30. Apa ditanyakan? Soalnya kas 18 dipotong penjualan 2 juta 100. Apa ada kesenjangannya itu? Kenapa dapatnya segitu? Kenapa potongannya 2.100.000? Tanggal jualnya tanggal berapa? Kita buat dulu. Jadi kalau di dalam penjualan ini sebenarnya Nana bekerja dulu ya, tanggal terkecil. Kita buat dulu tanggal penjualannya, misalnya tanggal 10. Tanggal 10 ada soal itu tadi kan DJ2, yaitu toko Dahlia. Jangan lupa buat syaratnya juga. Syaratnya adalah 10 per 10 N per 30. Artinya jika dalam 10 hari melunasi, berarti dia dapat potongan 10%. Ya benar tadi Nana itu. Nah ini kita tulis, jangan lupa ditulis. Karena nanti waktu menjawab jurnal penerimaan kas, Ananda akan balik lagi ke jurnal penjualan. Jadi cek tanggal 20.000. Oh ada syaratnya. Nah gitu, karena di soalnya kasih lalu ini tulis syarat. Jadi untuk minggu besok kita akan membahas. Bukan ini dulu. Yang jurnal 3 tadi tinggalkan aja dulu ya. Kesimpulannya dulu. Nah dari hampir 1,5 jam tadi ini apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Apa kesimpulannya? Iya, silakan Salsabila, silakan berdiri. Baiklah, nama saya Salsabila akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jurnal khusus ada 5. 1. Jurnal penerimaan kas. 2. Jurnal penjualan. 3. Jurnal pengeluaran kas. 4. Jurnal pembelian. 5. Jurnal umum. Iya. Jadi ya. Oke, terima kasih ya Salsabila. Jadi di jurnal khusus ini kita akan mempelajari 5 jurnal. Ya, sudah kita pelajari tadi 3 jurnal. Nah, tinggal lagi minggu besok kita akan mempelajari 2 jurnal lagi. Oke Nanda? Oke, Bu. Oke. Baiklah Nanda, karena waktu kita sudah hampir habis, ya. Kita tutup aja dengan alhamdulillah.